Shalom saudaraku, saya bersyukur kembali dapat berjumpa Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini dalam program Mendengar Suara Tuhan Setiap Pagi. Pagi ini kita akan belajar kembali firman Tuhan, dan kali ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu berdiri teguh dan berkemenangan setiap hari. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita harus berdiri teguh dan berkemenangan setiap hari, karena setiap hari kita akan mengalami ujian dan pencobaan. Sebagaimana yang kitab Ibrani yang telah memberitahukan kepada kita dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, setiap hari kita akan dicobai, kita akan mengalami ujian dan pencobaan. Siapa pencoba itu? Adalah iblis. Musuh kita, setan, adalah musuh yang akan setiap hari akan menggugurkan iman kita, akan melemahkan iman kita, supaya kita tidak berjalan di dalam kemenangan. Sebab itu saudara kasih Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita berdiri teguh dan kita berkemenangan setiap hari. Saudara, satu rahasia yang luar biasa dari kitab Ibrani ini mengatakan begini. Poin yang pertama dikatakan, bukanlah imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya apa? Artinya Yesus sudah mengerti dan bisa merasakan betapa berat dan besarnya ujian pencobaan yang akan iblis lancarkan kepada kehidupan kita. Dan dengan segala cara iblis akan melakukan setiap penipuan dan dusta dan dakwah kepada kita. Dan Yesus telah merasakan itu ketika dia dicobai di padang gurun. Ketika dia berpuasa 40 hari. Dan Injil Lukas menyebutkan 3 kali Yesus dicobai. Tetapi saya percaya banyak hal pencobaan-pencobaan lain lagi yang telah iblis lakukan kepada Yesus. Tentunya tidak semua dicatat saudara. Tetapi 3 hal ini saja sudah menjadi contoh buat kita. Yesus telah merasakan betapa beratnya pencobaan itu. Tetapi Yesus menjadi jalan kemenangan kita. Ini yang harus kita sadari saudara. Bahwa Yesus adalah jalan kemenangan itu buat kita. Dengan teladan yang sudah Tuhan lakukan. Ketika Yesus dicobai, apa yang Yesus lakukan saudara kasih? Dia mengalahkan tipu daya iblis dengan perkataan firman Tuhan. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa berdiri teguh dan mengalahkan setiap pencobaan dan berkemenangan setiap hari melalui perkataan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman Tuhan, itulah yang harus kita hidupi setiap hari. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Ikuti ajaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, maka kita akan mampu mengasihi musuh kita. Itu jalan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, teladan, contoh yang Tuhan sudah berikan, itu adalah jalan kemenangan kita. Karena Yesus pun telah dicobai. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang kedua, bagaimana kita boleh berdiri teguh dan berkemenangan setiap hari. Izinkan Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita tahu bahwa setiap hari kita akan berhadapan dengan segala bentuk tipu muslihat iblis. Dan tidak banyak orang yang menang dalam peperangan, karena kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu setiap hari minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Nah saudara,
Saya itu ketika merenungkan firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Dia atau Tuhan Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan saya percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu untuk menolong. Karena Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi ujian dan cobaan yang begitu berat yang Yesus telah alami dan rasakan di padang gurun. Dan Dia tahu kita juga akan mendapatkan serangan-serangan iblis dengan segala cara. Maka Dia memberikan kita Roh Kudus-Nya. Sebab itu mintalah Roh Kudus setiap hari memimpin kehidupan kita. Saudara, yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan ini, sebab dikatakan bahwa Dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita manusia telah lahir dengan tabiat dosa. Ketika kita datang ke dalam dunia ini, kita telah berbuat dosa. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, supaya kita berkemenangan, kita diberikan selengkap senjata Allah. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6, mari kita simak kembali firman Tuhan. Ayatnya yang ke-10 saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus senantiasa mengenakan selengkap senjata Allah. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah lebih dulu, dan Dia menjadi jalan bagi kita untuk kita mengalami kemenangan. Melalui pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, Dia mengerti akan apa yang kita juga akan alami. Setiap hari kita akan mengalami serangan-serangan panah-panah si jahat. Sebab itu jangan kita mau menjadi lemah, tetapi gunakanlah selengkap senjata Allah dalam kehidupan kita. Ada ketopong keselamatan, ada berbaju zirakan keadilan, ada berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Semuanya itu telah mencakup tentang bagaimana kita dapat mengalahkan segala bentuk tipu muslihat iblis. Sebab itu kita hanya tinggal memohon kepada Tuhan agar kita diberikan belas kasihan dan kekuatan agar kita bisa menang setiap hari. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Dia sudah menang dari ujian dan cobaan itu. Maka kita juga akan memperoleh kekuatan dan dapat berkemenangan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya.